Wildan, menurut Wildan itu Al-Quran diturunkan kapan? Jadi Al-Quran itu diturunkan apa ya namanya, nggak langsung begitu aja gitu kan. Al-Quran itu ada 30 juz ya, Iya. ada 30 juz semuanya. Jadi nggak langsung 30 juz itu diturunkan semuanya gitu, tapi melainkan ada apa ya, bisa disebut berangsur-angsur gitulah. Berangsur-angsur. Jadi menurut wahyu gitu. Enggak, jadi kan pada zaman dahulu itu zaman Quraisy ya, pada zaman Nabi Muhammad. Jadi ketika ada suatu permasalahan dari permasalahan apapun itulah pokoknya ya. Nah, ada umat yang menanyakan permasalahan tersebut ke Kanjeng Nabi. Nah, tapi sama Kanjeng Nabi nggak dijawab secara langsung dong. Tapi nunggu wahyu datang dulu. Gitu. Makanya kalau misalkan ada suatu pertanyaan dari umat, kata Kanjeng Nabi, tunggu saya 1 hari lagi ataupun besok kesini lagi gitu. Nah, kalau gitu, bagaimana sih Wildan memaknai Al-Quran sebagai pedoman hidup itu? Apakah cuma dibaca doang? Apakah setiap ada masalah Wildan buka Al-Quran dan mendapatkan solusinya? Apa kayak gitu? Oh gitu. Jadi gini ya, Al-Quran itu kan dari bahasa Arab. Bahasa Al-Quran itu adalah bahasa yang sangat global dan bahasa yang sangat mujmal. Ya, jadi kita nggak bisa memahami Al-Quran dengan begitu saja. Kita nggak bisa memahami Al-Quran hanya secara teks terjemahan. Ya, kita sebagai orang awam, apabila ingin memaknai atau memahami Al-Quran itu harus dengan tafsirnya. Oh, nggak cuma baca doang ya? Enggak, emangnya novel. Ya, maksudnya nggak gitu. kan baca Al-Quran walaupun seayat juga, tapi kan harus paham artinya juga ya? Ya, bagusnya sih gitu. Tapi kan kalau Al-Quran itu membacanya aja udah jadi ibadah, mendengarkannya aja udah jadi ibadah. Apalagi kita mengetahui kandungan yang ada di dalam Al-Quran dan diamalkan. Berarti kita sebagai muslim itu harus benar-benar mengenal Al-Quran, karena kan Al-Quran itu kayak kita hidup membawa buku panduan gitu. Jadi kalau kita sesat arah, jadi kita baca Al-Quran, maksudnya kayak gimana sih? Iya, jadi kita tuh kan harus kembali ke Al-Quran. Segala sesuatu yang itu. Misalkan, aduh bingung ini benar apa enggak ya, kita cari jawabannya di Al-Quran. Tapi kan kembali lagi kata saya tadi, Al-Quran itu tidak bisa dimaknai, tidak bisa dipahami secara teks, secara terjemahan, melainkan harus ada tafsir. Tapi kan banyak nih ulama-ulama yang menafsirkan. Nah, kita harus percaya kemana? Soalnya ulama itu banyak yang berbeda pendapat juga gitu. Oh gitu. Oh, ini cakupannya lebih luas nih. Nah, kan ada fikih, ada tauhid, tasawuf, ada akhlak, dan pokoknya itu mah namanya harus kita pelajari ya. Semua itu teh ada di dalam Al-Quran. Hadis. Kalau fikih ya, fikih itu kan kita itu harus beribadah ke Allah itu harus dengan caranya. Nah, terus kalau di fikih itu, karena fikih itu kan ya pasti semua itu kan bersumber dari Al-Quran. Nah, para ulama-ulama terdahulu mentafsirkan Al-Quran itu, jadi langsung nggak bagi-bagi. Nah, nanti kan tadi terus yang nanya ya. bagian apa nah? Iya, boleh. Kalau ini kan Al-Quran itu nama lain dari Al-Quran itu kan Al-Huda ya. Al-Huda berarti kalau ini artinya Al-Huda itu adalah petunjuk. Berarti Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk. Nah, menurut Vicky bagaimana tanggapan itulah gitu kita? Al-Quran sebagai petunjuk nih. Kan kita hidup di muka bumi ini nggak mungkin kan nggak pegang buku pedoman kayak gitu. Ibarat kita kalau ada lampu merah kita terobos terus pasti kecelakaan kan. Itulah ibarat kita kalau hidup tanpa Al-Quran. Kalau kita hidup tanpa Al-Quran, terus kayak kita nggak tahu tujuan hidup, kita udah ini ngapain ini nggak tahu, jadi bisa juga jadi tersesat. Baik buruknya kita melakukan sesuatu, kita bisa lihat di Al-Quran. Misalkan kita nggak tahu nih kalau misalkan cara berbuat baik kepada orang tua itu kayak gimana, kita bisa cari di Al-Quran petunjuknya. Dan juga Al-Quran itu bukan semata-mata petunjuk doang, tapi juga sebagai penenang hati, pikiran gitu. Terus ada lagi nih, ada yang memaknai Al-Quran itu sebagai asyifa.
Asifa atau asibat. Asifa itu bisa disebut dengan obat. Obat. Obat seperti apakah yang dimaksud? Atau obat yang di apotek kah? Atau yang di rumah sakit atau bagaimana gitu? Kalau menurut Titi ya, obat Al-Quran itu sebagai obat karena ketika kita ada masalah, ketika kita ada problem gitu dalam hidup, pas baca Al-Quran kita langsung tenang gitu, terus rasanya tuh plong gitu, terus kita kayak udah baca, udah menemuin petunjuk. Misalkan aku bingung nih harus ngapain, terus pas aku baca Al-Quran aku dapat jawabannya karena dia pas ditafsirin tadi yang kata Wildan gitu. Jadi sebagai obat itu ya ketika kita ada masalah, Al-Quran ada datang jadi pengobat atau pemecah masalah. Kalau Al-Quran sebagai penerang itu kayak gimana sih, Dan? Al-Quran sebagai penerang. Jadi gini ya. Jadi ketika kita nanti mati ya, ketika pokoknya semua orang meninggal, semua orang pasti bakal meninggal. Semua makhluk yang bernyawa itu pasti meninggal. Ya, termasuk manusia. Kita nanti meninggal nanti kita tidak akan membawa apa-apa. Harta kita tinggalkan, kendaraan mewah kita tinggalkan. Jadi kita bawa Al-Quran. Enggak, jadi gini. Cuman yang ada yang bisa ngedampingi kita pas nanti kita mati itu Nurul Quran atau cahayanya Al-Quran. Makanya kita selagi masih hidup sering-sering baca Al-Quran, Jadi sering-sering nanti ikut kajian Al-Quran. cahaya bulannya gitu. Jadi ketika nanti kita meninggal di kuburan nanti kita dapat syafaat dari Al-Quran. Kalau misalkan nanti kiamat Al-Quran itu katanya udah pudar, itu tuh maksudnya kayak gimana, Dan? Maksudnya jadi nanti pas hari kiamat nanti semua alam ini pasti bakal rusak, pasti bakal hancur, ya bakal hancur. Semua yang ada di muka bumi ini bakal hancur. Jadi Al-Quran juga udah nggak ada. Nggak ada. Kalau udah akhir zaman gitu katanya, kalau udah akhir zaman Al-Quran itu juga nggak ada. Nggak ada. Ada keterangan orang muslim ataupun orang yang beriman tidak akan merasakan kiamat. Tidak akan merasakan kiamat. Kenapa? Kita mati duluan dong. Iya, jadi orang muslim dan orang iman bakalan mati meninggal. Jadi Allah akan mencabut nyawa kita sebelum hari kiamat terjadi. Nah, di sana Al-Quran itu bakal diangkat. Al-Quran bakal diangkat, Ka'bah bakal diangkat. Berarti yang ada di muka bumi ini semua orang kecuali Islam, kayak orang kafir. Orang gitu. Ya, Al-Quran itu diangkatnya bukan berarti Al-Qurannya, tapi tulisan-tulisannya gitu. Jadi seberapa pentingkah Al-Quran dalam hidup? 100% sangat penting. Sangat penting. 100% sangat penting. Tapi Wildan sendiri apakah setiap dibaca Quran? Kalau itu sih saya jujur ya, sebenarnya sulit untuk mempraktekkan ataupun mengamalkan setiap hari untuk dibaca Quran. Sebenarnya sulit sih. Itu ya mungkin karena tingkat iman kita yang Tingkat iman. kurang tinggi.